Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Rofiqoh, NIM 430101900047. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kesan dan pesan dari narasumber yang sudah Bapak Riffi Erlangga share di dalam grup, yaitu beliau Bapak Sabtuari Sugiharto, yang kedua itu Bapak Ipo Santosa, sama Bapak Jody Broto Suseno. Baik, yang saya dapatkan dari Bapak Jody Broto Suseno yaitu pesannya nih, kunci untuk menjadi pengusaha yaitu jangan lupa menerapkan sholat, rajin-rajinlah dalam beribadah, karena dalam beribadah akan membuat kita mendapatkan rezeki yang banyak dan halal. Kalau misalnya dalam sebelum usaha nih, sebaiknya itu terapkanlah sholat duha. Menurut beliau itu terapkanlah sholat duha, karena di dalam situ ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan rezeki yang banyak juga halal. Dan yang kedua yaitu bermanfaat bagi orang lain, seperti hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga yaitu jangan pernah jatuh semangat. Nah, di sini kita harus selalu namanya semangat dalam berusaha. Jangan pernah merasa gagal, karena di situ dengan kita merasa gagal kita tidak akan pernah mau memperbaikinya. Tapi merasalah belum berhasil dalam bekerja. Kalau misalnya kita dalam keadaan terpuruk di situ ya, bisnis kita bangkrut misalnya, merasalah belum hasil, maka di situ kita akan memperbaikinya dan ilmu kita pasti akan bertambah. Terus yang selanjutnya itu banyaklah bersyukur, karena dengan bersyukur di situ kita akan merasa cukup, nggak merasa kurang gitu loh. Kalau misalnya kita kurang bersyukur kan pasti kayak iri dengan apa yang orang-orang lain dapatkan, yang orang-orang lain dapatkan melebihi kita. Terus yang kelima yaitu perbanyaklah berdoa, banyak-banyaklah berdoa kawan. Karena nih ya, biasanya di dalam berbisnis itu sering sekali orang-orang itu lupa dalam berdoa. Padahal di situ Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita rezeki di situ ya kawan. Dan ketika kita sadar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu memberikan rezeki kepada kita, maka kita akan namanya tekun dalam beribadah dan kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kira-kiranya yang saya dapatkan dari Bapak Jody Broto Suseno. Baik, selanjutnya itu dari Bapak Ipo Santosa. Beliau di sini membahas tentang berwirausaha sejak muda. Nah, pesan beliau ini yang masih saya terngiang-ngiang, yaitu dalam nilai religius ya kawan. Di sini jika definisi kapitalis itu adalah sekedar untung, itu boleh. Akan tetapi jika menghalalkan segala macam cara agar untung itu tidak boleh. Nah, maka dari itu di sini kita harus namanya berbisnis dengan legal dan halal. Karena menurut beliau ketika kita berbisnis dengan cara yang halal, di situ kita akan mendapatkan ketenangan hati, keluarga menjadi harmonis, juga dalam kesehariannya kita akan mendapatkan kebaikan selalu. Nah, sebaliknya kalau kita mendapatkan suatu hal itu dengan cara yang tidak baik, maka di situ tidak akan mendapatkan ketenangan dalam diri, hati menjadi was-was, keluarga menjadi tidak harmonis, banyak pertengkaran, dan masih banyak lagi yang tidak kita ketahui ke depannya. Selanjutnya kesan pesan yang bisa saya dapatkan dari Bapak Ipo Santosa, yaitu untuk menjadi seorang pengusaha sejak muda kita harus yang namanya mencari peluang pekerjaan melalui internet, karena di situ menjadi peluang yang sangat besar dan menjadi ladang bagi kita untuk berusaha. Dan yang selanjutnya, ketika kita ingin menjadi seorang pembisnis, kita jangan langsung menjadi seorang produksi. Kita
Pertama itu harus menjual produk orang lain terlebih dahulu, entah itu bisa dalam menjual jilbab, menjual baju-baju gamis misalkan. Nah, kita share lah ke dalam internet itu tadi kan. Jangan menjadi seorang produksi terlebih dahulu, karena dari keterbatasan seorang anak muda itu di dalam pengalaman itu penting kawan. Jadi jangan langsung menjadi produksi ya, karena menjadi seorang produksi itu membutuhkan namanya modal yang banyak. Yang selanjutnya memulailah bisnis dari sesuatu yang kita mampu terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba ketika kita memulai bisnis kafe nih, udah jadi satu. Nah, kita mau buka cabang yang lain tuh jangan ya kawan. Jadi kita harus bersabar di dalam memulai usaha itu. Dan yang harus kita mampu terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya harus dapat mengontrol diri. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus bersabar, mengontrol diri untuk sabar menuju kesuksesan. Terus yang selanjutnya, menjadi orang jujur yang penuh dengan integritas. Maka dari itu, ketika kita menjadi orang yang jujur dengan penuh integritas, kita akan namanya dicari oleh investor, oleh pengusaha-pengusaha di luar pastinya. Nah, pesan beliau juga di situ, banyak-banyaklah action, banyak-banyaklah bertindak di dalam berbisnis, di dalam memulai bisnis. Jangan hanya sekedar berkata, jangan hanya sekedar angan-angan belaka, jangan hanya sekedar kayak aku pengen buka usaha gini-gini, tapi tanpa action itu sama aja ya kawan, nggak ada perubahannya sama sekali. Nah, gitu harus banyak-banyak praktek. Nah, di situ bagi beliau juga banyak praktek dan menyesuaikan juga dengan label yang halal. Maksudnya di sini bagaimana di dalam menyesuaikan itu, misal nih ya, ketika kita bisnis bangkrut, kita harus menyesuaikan apakah tempat kita kurang strategis nih dalam berjualan, atau produk kita terlalu mahal untuk dijualkan, atau misalnya kita menjual produk makanan nih, apakah di situ produk makanan kita kurang enak. Nah, itu kita harus namanya menyeimbangkan antara action, praktek, dan melakukan penyesuaian di dalam tempat tersebut juga dengan label halal. Begitu kira-kira kawan. Baik, selanjutnya itu dari narasumber Bapak Sabtuari Sugiharto, di mana beliau dalam berbisnis itu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ yang bisa saya petik dari beliau, ketika kita berbisnis janganlah berhutang, karena ketika kita berhutang itu maka akan jatuhnya ke riba. Nah, di situ sudah payah lagi tuh, ketenangan hati sudah tidak ada, merasa pasti ada aja masalahnya yang akan datang ketika kita memulai bisnis dengan hutang dan jatuhnya riba itu tadi. Dan tips dari beliau yang bisa kita lakukan dalam berbisnis tanpa adanya hutang, yaitu diantaranya mengumpulkan modal dengan menjualkan produk orang lain tersebut. Nah, hasil keuntungan itu bisa dikumpulkan untuk mewujudkan bisnis kita ke depannya. Dan yang selanjutnya yaitu akad syirkah atau kerjasama antar teman misalkan. Baik, selanjutnya yaitu sabar dan harus tekun dengan satu bisnis terlebih dahulu. Di sini saya akan membahas tentang kesuksesan menurut beliau. Kesuksesan menurut beliau itu bagaimana sih? Kesuksesan menurut beliau itu ketika beliau itu sudah berada di depan pintu surga, tinggal masuk saja tuh sudah sukses. Itu menurut beliau. Saya pun heran, tapi ya emang benar sih. Ketika kita sudah di depan surga itu menunjukkan kita sudah sukses kan di dalam hidup di dunia ini. Nah, dan juga sesukses apapun yang kita dapatkan, sebanyak apapun rezeki yang dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga ujung-ujungnya bagaimana kita bisa memberikan kepada sekitar. Nah, seperti sabdanya Rasulullah SAW, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu di hadapan Allah adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Kurang lebihnya begitu. Nah, kayak bagi beliau juga bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, selanjutnya yaitu wawancara mana sih yang paling saya sukai? Menurut saya suka dari pembahasan beliau-beliau semua tadi, saya menyukai beliau semua karena di situ beliau mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang pebisnis yang
dengan tekun dan sabar di dalam menjalaninya untuk menjadi sukses. Dan selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain juga. Nah juga kita berbisnis dengan cara yang halal tentunya untuk mendapatkan ketenangan hati. Nah menurut saya menyukai beliau-beliau semua. Baik, selanjutnya seumpama nih saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan tema inspirasi usaha atau bisnis, pesan yang akan saya sampaikan melalui interview tersebut yaitu selalulah tekun dalam menjalani bisnis dengan kadar kemampuan yang kita miliki masing-masing, dan tetap utamakan dalam beribadah, berdoa, dan tentunya dalam usaha. Jangan lupa juga selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Itu ajaran dari bapak saya juga begitu. Selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, entah itu sedikit ataupun banyak, yang penting itu halal. Baik, di sini tokoh siapa sih atau pengusaha siapa yang ingin saya wawancarai? Nah, di sini ada 2 orang yang ingin saya wawancarai. Di antaranya itu Mbak Najwa Shihab dengan sebutan nama akrabnya itu Mbak Nana, dan juga Ibu Mary Riana. Mengapa di sini saya memilih Ibu Mary Riana juga? Karena saya terinspirasi dari buku karya beliau, yaitu judulnya Mimpi Sejuta Dolar. Nah, di dalam situ beliau menjalani kehidupan beliau di negara orang lain, yang mana beliau mempunyai cita-cita untuk mendapatkan uang $1 juta di usia muda, dan akhirnya pun tercapai pada usia 26 tahun. Itu sungguh luar biasa sangat, kawan. Jadi saya terinspirasi dari beliau juga untuk menjadi seorang muda yang memiliki bisnis yang sukses seperti beliau. Dan tentunya tidak lupa dengan ketekunan yang beliau jalani. Dan yang saya banggakan dari beliau juga, beliau tidak pantang menyerah. Itu kuncinya untuk menjadi sukses juga. Baik, untuk Bapak Rifki Aulia Erlangga dan teman-teman semua, begitulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.